Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi an'ama alaina bi syahr Ramadan
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال صلى الله عليه وسلم كم من مصل لا يجد من صلاته إلا العتب رواه Bukhari dan Muslim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan umur sehingga telah sampai kita kepada bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-11. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah menjadi manusia sukses dunia dan akhirat. Tapi berwasiat kepada pimpinan jamaah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedaya rahmatullah. Di dalam kehidupan kita ada sebuah puncak yang dicapai oleh seseorang. Maka puncak itu adalah kebahagiaan di dunia dan juga kesuksesan yang dicari. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun bahwa sukses seseorang itu adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, sukses terhadap orang-orang yang beriman, yang mana mereka khusyuk di dalam sholat mereka. Maka rugilah bagi orang-orang yang tidak menikmati sholatnya, hanya dia melewati dengan gerakan dan ucapan yang terlewati dengan mulutnya dan gerakan-gerakannya, namun hatinya lalai dari pengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan dari sholat sendiri adalah yaitu aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah berhubungan dengan di luar sholat. Yang kedua berhubungan sedang sholat. Yang ketiga berhubungan dengan selesai sholat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pakaian hiasanmu di setiap masjid. Yang pertama adalah kita berhias untuk sholat. Terkadang kalau ada bupati wali kota mengundang kita, tentu dari pagi hari kita sudah bersiap-siap dengan pakaian yang digosok rapi, dengan yaitu rambut yang begitu rapi, begitu juga dengan pakaian yang wangi. Tetapi terkadang sholat yang merupakan kunci kebahagiaan orang mukmin dilaksanakannya dengan rambut yang acak-acak, pakaian yang asal-asalan, itu pakaian kerja,
itu pakaian tidur, itu pakaian untuk sholat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, apabila kamu ingin sholat, falyatahayya bih, makalah hendak kita bersiap-siap. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan wangi luar biasa. 17 meter beliau lewat di sebuah gang, sudah tahu bahwa yang lewat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama sekali, kita mempersiapkan diri kita untuk memakai pakaian yang bersih, suci dan juga terbaik, bukan harus baru, dan juga bersiap-siap untuk salat dengan wangi-wangian. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, sesuai dengan yaitu berwudu. Jadi kita berwudu, kaum muslimin rahimahullah, menyempurnakan wudu. Terkadang-kadang kita ketika berwudu tidak sempurna, maka itu salah satu untuk supaya salat kita khusyuk, maka wudu itu adalah yang harus kita sempurnakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yurfa'u bihi darajat. Maukah kamu aku tunjukkan amal yang mana amal tersebut akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul. Maka kata Nabi, isbahul wudu alal makari, yaitu menyempurnakan wudu. Terkadang orang malas, benci, tidak mau. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita, muslim rahimahullah. Ketika kita membasuh muka, terhapus dosa antara muka kita. Membasuh kedua tangan, terhapus dosa kedua tangan. Begitu juga mengusap kepala, sehingga kita laksanakan seperti wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah alla yatakallama indal wudu. Jangan kita berbicara lagi berwudu. Terkadang ada kawan di samping dia bertanya, bagaimana kerjaan kita kemarin? Lalu dia berwudu di muka. Dia jawab perkataan kawannya. Lalu dia basuh kedua tangannya, ngomong lagi sampai selesai wudu, ngobrol. Begitu salat terbawa obrolannya. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian tidak boleh juga yaitu bermain-main dengan tangan, yaitu dengan mengapakan tangannya di dalam yaitu setelah dia berwudu. Jadi sehingga menjaga hal tersebut, kaum muslimin rahimahullah. Kemudian apabila dia sudah sampai di tempat sholat, berkumandang azan, fal yuji, hendaklah dia menjawab azan. Satu kalimat yang diucapkan Allahu Akbar, kita jawab, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian hendaklah dia sholat, yaitu khusyuk itu maknanya adalah al-khudu' wa tawaddu', yaitu salat seseorang itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga khudu'. Khudu' itu bagaimana kita dalam salat muslimin rahimahullah, kita selalu menyatu antara ucapan kita dengan perbuatan. Sehingga di dalam ayat yang lain, hatta talinu qulubuhum wa juluduhum li dzikrillah, sehingga kulit mereka dan hati mereka itu
tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika takbir kita panjatkan, maka ketika itu hati kita tawadhu kepada Allah, kemudian kita bersambunglah, yaitu sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir salat. Kemudian di pertengahan salat, ketika kita membaca mulai dari bacaan kita sampai Al-Fatihah, kalau kita berimam, kaum muslimin rahimahullah, kita dengar apabila imam membacakan yaitu surah Al-Fatihah, kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kita dengar Fatihah imam. Kalau kita membaca di belakang, maka kita ikuti setelah imam. Amin. Dan kalau tidak kita baca lagi, boleh-boleh saja. Ada juga yaitu pendapat ulama, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan jiharnya imam ayat dan surah Al-Fatihah itu yang jihar itu bagi tanggung, yang sir kita baca sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah, sudah kita jaga konsentrasi dalam sholat. Kemudian ketika hati kita teringat sesuatu yang di luar sholat, maka kita kembali untuk menghayati apa yang kita bacakan itu kita mengerti. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi di situ adalah pujian-pujian kita kepada Allah, segala kehormatan, segala kebaikan, segala selawat untuk Allah. Jadi kita mengerti apa yang kita ucapkan itu, hati kita merenungkan, mentadabburi arti-artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah kita sibuk dengan itu, hati dengan lisan kita, sehingga kita tidak lalai. Maka fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang sholat. Yang sholat aja celaka, yang mana mereka lalai dalam sholatnya, apalagi melalai-lalaikan waktu sholat. Maka di ujung ayat yang tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga khusyuknya, menjaga tumakninahnya, menjaga yaitu pikirannya, menjaga hatinya, menjaga ucapannya, sehingga mereka itulah ulaika humul warithun. Mereka lah orang yang akan mewarisi yaitu surga yang tertinggi, Firdausil A'la. Di surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Hum fiha khalidun, yang mana mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian di luar salat, di mana selesai salam, hendaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai salam kita paling kurang beristighfar, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah salah satu menjaga kekhusyuan kita, sehingga hati kita itu sebelum salat, sedang salat, setelah salat, baru kita menyatu dengan yaitu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab, selesai kamu melaksanakan suatu ibadah, maka kerjakan kebaikan yang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini baca Quran. Setelah kita baca capek, rasa letih, nanti sore-sore pergi ziarah, pergi silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Apalagi di bulan ini besar sekali pahalanya memberi berbuka orang yang berpuasa. Ada yaitu Nabi SAW menyampaikan kepada keluarganya, ya Aisyah, kalau kamu mau masak daging berbanyak kuah.
bagikan kepada 40 rumah tetangga. Jadi begitulah sunnah Rasulullah SAW yang tidak kita kerjakan. Sehingga sekarang ini silaturahmi kurang. Kemudian juga menjaga saf, jangan sampai kosong. Karena kalau ada saf itu berjarak-jarak, bisa lewat di situ anak lembu, maka di situ setan-setan yang masuk di dalam saf tersebut. Muslimin rahimakumullah. Terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantu kepada Allah supaya kita bisa diberikan salat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bacaan salatana salatul khashiyin. Ini adalah yaitu sebahagian dari yang harus kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selesai salat minta supaya salat kita menjadi salat yang khusyuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min musallin, berapa banyak orang yang salat tidak dapat dari salatnya kecuali nol, kecuali hanya menyelesaikan kewajiban saja. Kenapa? Dari awal, dari tengah, dari akhir hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini, doa yang sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah tugas singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya dan jamaah. Semoga salat kita bisa khusyuk khudu' dan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا إليك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر